Baik, hari ini saya sampaikan satu kebenaran dalam tentang kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya saya bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita pelajari tentang kuasa Roh Kudus dari awal mula. Jadi dari awal mula sudah ada kuasa Roh Kudus bekerja. Nah, dikatakan di sini bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang saudara di sini dalam atau disebut juga bergerak, dari kata saudara bahasa Ibrani artinya tohu. Jadi tohu bukan tohu ya saudara. Jadi bumi belum berbentuk dan kosong itu dalam bahasa Ibrani artinya tohu. Kalau mudah lebih mudah kayak tahu lah begitu. Jadi bumi waktu itu saudara masih belum berbentuk, masih kacau balau dan tidak ada tanda kehidupan. Keadaan bumi itu masih sangat kacau balau dan betul-betul tandus, kalau bahasa terjemahannya itu seperti itu saudara. Nah, dan atau padang gurun atau tidak berharga atau juga tidak berarti, bumi ke dalam keadaan seperti itu. Nah, waktu saudara dalam keadaan seperti itu Allah berfirman. Waktu Allah berfirman, sementara Allah berfirman itu Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Roh Allah sudah melayang-layang di atas tempat yang kacau balau, tempat yang tandus, tempat yang kering saudara, gersang, atau tempat yang memang belum berarti. Tetapi Roh Kudus sudah melayang-layang di atas permukaan yang tidak berarti itu saudara. Nah, jadi peran Roh Kudus saat itu saudara, dia sudah ada dan dia sudah melayang-layang di atas satu tempat, sesuatu yang saudara tidak berarti dan tidak berharga. Itulah tugas Roh Kudus. Nah saudara, jadi Roh Allah melayang-layang ini saudara, atau disebut juga Roh Kudus, Roh Allah ini bergerak. Dalam bahasa terjemahannya itu dalam bahasa Ibrani disebut rabha, yang artinya mengerami atau bergerak. Jadi di saat saudara keadaan tidak menentu, Roh Allah sudah melayang-layang untuk mengerami, menaungi atau mengerami. Ini peran Roh Kudus. Nah, sehingga pada waktu Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Kenapa terang itu bisa terjadi? Karena Roh Kudus ambil kata firman itu saudara, lalu dia menciptakan. Karena Roh Kudus tadinya dia mengerami, dia menaungi yang belum jadi. Begitu Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Prosesnya lewat apa? Kuasa Roh Kudus. Nah, firman datang, kuasa Roh Kudus ambil itu, lalu menjadikan itu jadi. Nah saudara, Allah berfirman, firman itu datang, Roh Kudus bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja dan terjadi. Kita melihat di sini bahwa Tritunggal Allah itu bekerja di sini. Allah berfirman, siapakah firman itu? Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia, betul? Di dalam dia dan untuk dia. Nah saudara, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi waktu firman itu disampaikan saudara, kuasa Roh Kudus itu saudara mengerami dan menjadikan itu. Nah saudara, jadi dari awal mula pertama penciptaan kita sudah mengenal kuasa Roh Kudus.
Di mana Roh Kudus itu, saudara, selalu bekerja melayang-layang atau mengerami, menghadiri tempat, suasana, kondisi yang kacau balau, yang tidak berarti, dengan tujuan dia mau membuat menjadi berarti. Dia mau membuat menjadi berharga. Dia membuat menjadi hidup, menjadi sesuatu yang punya tujuan, saudara. Itulah tugas fungsi daripada kuasa Roh Kudus. Selain nanti kita pelajari masih banyak tentang kuasa Roh Kudus itu di perjanjian baru. Tapi saya mau ambil sedikit tentang bagaimana kehadiran Roh Kudus itu benar-benar membawa perubahan. Dari yang tidak berarti, tahu atau tohu itu, saudara, dibuat jadi berarti. Nah, bumi yang, saudara, yang keadaan masih seperti demikian, kita melihat bahwa hari ini kita bisa tinggal di bumi semuanya indah. Nah, manusia sudah jatuh dalam dosa saja, saudara, bumi masih indah. Masih bagus, lautnya masih indah, pohon-pohon taman masih indah, segala gunung-gunung, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan semua masih indah. Berarti zaman dulu lebih indah lagi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, artinya dengan kondisi yang begitu tidak benar, tidak beraturan, tidak berarti, tetapi saudara jadi berarti, jadi berharga. Nah, ini saya sering umpamakan seperti dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa dengan kepaknya ia menudungi engkau, menjaga engkau, menudungi. Bahasa sebenarnya itu dalam sekolah doa saya ada terangkan sedikit tentang itu. Jadi Tuhan itu menudungi kita. Saya kasih contoh seperti ayam waktu dia bertelur, kemudian induk ayam itu, saudara, dia buka kepak sayapnya. Lalu apa? Dia erami, dia tutupin semua telur-telurnya itu. Selama berapa itu? 21 hari ya. Dia buka sayapnya, dia tutupi. Ini yang disebut naungi. Naungi atau mengerami. Dia erami apa, saudara? Sesuatu yang, saudara, masih belum berbentuk. Telur ayam kalau kita pecahkan, saudara, belum berbentuk. Hanya cuma belum berbentuk ayam. Kita pecahkan itu cuma cairan, tidak ada ekor ayam di situ, tidak ada paruh ayam di kaki ayam, tidak ada di situ, saudara. Belum berbentuk sama sekali. Bahkan telur itu pun disentuh pecah, saudara. Pembungkus isinya pun, saudara, itu sangat rentan, masih gampang rusak, gampang pecah, gampang hancur. Tetapi begitu induk ayam itu, saudara, dia membuka kedua kepaknya, saudara. Kemudian, saudara, dia mulai menutupi itu. Dia panaskan telur-telur itu dengan tubuhnya, saudara. Erami selama 21 hari. Menetas, begitu menetas, saudara, keluarlah anak-anak ayam. Persis seperti induknya. Serupa, mirip seperti induknya. Begitu juga Tuhan. Kuasa Roh Kudus, saudara, itu menaungi dari bumi yang rentan, yang tadinya tidak berbentuk, yang belum ada kehidupan, saudara. Waktu Roh Kudus mengerami itu, keluarlah kehidupan. Hari ini kita lihat ada pohon, ada hewan, ada manusia, ada segala sesuatu yang indah sesuai dengan sabda firman terjadi dan terjadi, saudara. Nah, saudara, fungsi Roh Kudus begitu penting sekali dalam kehidupan. Awal mula penciptaan dan seterusnya sampai hari ini, saudara. Masih ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Nah, masih ada Roh Kudus. Nah, untuk itu saya akan membawa jauh lagi untuk kita memahami pekerjaan ini, saudara. Pekerjaan Roh Kudus ini. Nah, kata bergerak atau Roh Kudus menaungi, bergerak itu dalam bahasa Ibrani disebut rabha, yang artinya juga mengerami atau melayang-layang, atau sesuatu yang, saudara, tidak menentu tapi nanti jadi hidup. Nah, kemudian, saudara, kita lihat bagaimana peristiwa
dalam penciptaan itu, apakah benar kuasa Roh Kudus juga turut bekerja? Kita baca lagi. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai apa? Selama-lamanya. Kita lihat di sini bahwa bumi, dunia itu diperanakan. Loh, berarti kuasa Roh Kudus tadi menaungi, mengerami, lahirlah gunung-gunung, diperanakan, lahir gunung-gunung. Luar biasa sekali kuasa Roh Kudus dia. Dengan kuasa yang begitu hebat, saudara, dikepakkan naungi sesuatu yang tidak berarti, lahirlah gunung. Ini dahsyat sekali lu. Berarti gunung-gunung yang ada di Indonesia ini hasil daripada eraman kuasa Roh Kudus. Dia menaungi dan lahirlah gunung-gunung. Kita lihat selanjutnya. Iya. Apa hubungannya, saudara? Bagaimana hubungannya dengan kuasa doa itu? Yesaya 66 ayat 8. Yesaya 66 ayat yang ke-8. Iya. Saya coba bawa saudara untuk kita pahami dulu. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari, atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja melihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini sebenarnya ini penjelasan masih agak jauh, tapi saya langsung membawa saudara untuk kita pahami tentang bagaimana proses kuasa Roh Kudus lewat kehidupan gereja. Nah, jadi saudara, lewat Sion atau yang disebut Sion itu berbicara tentang gereja. Nah, lewat Sion, saudara, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja dalam gereja, memakai gereja untuk melahirkan, saudara, melahirkan bangsa-bangsa. Hebat sekali. Jadi kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, saudara, kuasa Roh Kudus itu masih ada di bumi. Dan kuasa Roh Kudus ini dijanjikan oleh Tuhan akan memakai gereja untuk melahirkan bangsa-bangsa. Wow, ini dahsyat sekali loh. Bahkan dalam satu hari satu bangsa bisa lahir. Nah, ini dahsyat sekali. Kalau Allah berfirman jadilah terang, terang itu jadi, masakan tidak bisa? Amin. Nah, jadi jelas di sini bahwa Tuhan punya rencana besar, Tuhan punya tujuan besar lewat gereja, lewat orang percaya. Makanya Alkitab bilang rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Itu karena apa? Gereja sudah dipilih Tuhan untuk membawa perubahan, melahirkan bangsa-bangsa. Nah, sudah tentu melahirkan bangsa-bangsa dalam hal apa? Nah, ini yang nanti kita akan terus pelajari. Nah, baik, jadi ada visi Tuhan, ada misi Tuhan lewat gerejanya. Tuhan sudah kasih mandat kepada gerejanya bahwa dari gereja yang akan dipakai Tuhan untuk Roh Kudus pakai untuk membawa perubahan kehidupan. Ada di tangan kita perubahan, ada di tangan gereja perubahan itu. Kalau tadi Allah menciptakan semua bla bla, sekarang mandat itu sudah diberikan kepada gereja. Tapi saya ajak saudara kita lihat selanjutnya dulu bagaimana Roh Kudus turun atas mengerami Maria. Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah saudara, menaungi engkau. Nah saudara, jadi
Kata menaungi juga dari kata rapha, yang artinya saudara bahwa menaungi, mengerami. Rupanya Roh Kudus turun kepada Maria, menaungi Maria, mengerami Maria. Halo? Kuasa Roh Kudus turun kepada Maria. Kalau tadi kuasa Roh Kudus turun atas seluruh dunia ini, alam raya yang masih kacau balau dan dijadikan. Sekarang saudara, ternyata kuasa Roh Kudus bisa turun menaungi untuk pribadi manusia. Hebat kan? Ini kasih karunia. Makanya Alkitab berkata, malaikat bilang engkau mendapatkan kasih karunia. Malaikat Tuhan bilang kepada Maria, engkau mendapatkan kasih karunia. Oleh kasih karunialah ternyata kuasa Roh Kudus yang begitu hebat, yang begitu luar biasa saudara, waktu dia mengerami yang tidak berarti alam raya ini menjadi berarti, memiliki kehidupan. Sekarang saudara, Roh Kudus itu juga mau mengerami manusia secara pribadi. Hebat enggak? Ini namanya kasih karunia. Wow. Saudara bayangkan, ini Tuhan yang begitu hebat gitu. Dia erami alam raya dan jadi begitu luar biasa. Dia berani loh. Dia mau loh. Untuk apa? Kuasanya yang hebat seperti itu bisa turun kepada manusia dan mengerami manusia. Ini sesuatu yang berharga sekali bagi kita. Sesuatu yang sangat berarti bagi kita saudara. Bahwa kita yang manusia berdosa mau dierami, diliputi, dinaungi, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu penghargaan yang terlalu hebat. Siapakah kita manusia ini? Kita cuma debu, Alkitab berkata. Tapi kalau sampai kuasanya yang hebat seperti itu mau turun atas kita, dia mau berikan itu kepada kita. Ini sesuatu yang sangat berharga dan berarti. Itu. Kalau dunia ini aja begitu, alam raya jadi bisa buat berubah. Apatah lagi kita manusia. Amin. Nah saudara, nah jadi kita lihat di sini, Roh Allah akan turun menaungi engkau. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan episkiaso, meliputi, menaungi dengan kecemerlangan. Nah, dengan kecemerlangan, menyelubungi dengan kuasa adrikodrati atau menaungi. Dalam bahasa Ibrani disebut rapha. Kalau dalam bahasa Yunani disebut episkiaso. Jadi waktu Roh Kudus turun, kata turun ke atas Maria, gitu, malaikat berkata Roh Kudus akan menaungi engkau. Itu benar-benar kuasa yang tadi menaungi alam raya, sekarang turun menaungi Maria. Hebat sekali loh. Untuk apa? Supaya lewat kehidupan Maria lahirlah sang juru selamat dunia. Ada tujuan Tuhan di situ. Waktu Tuhan mulai menaungi Maria, ada tujuan, ada misi, ada visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada Maria. Bahwa lewat Maria dipilih mendapat kasih karunia untuk apa? Melahirkan sang juru selamat dunia. Sudah tentu waktu Roh Kudus menaungi, dia punya tujuan. Dia punya visi, dia punya misi. Yang harus Maria taat untuk mengerjakan itu. Dan misi visi yang Tuhan berikan itu nantinya jadi berkat buat seluruh dunia. Jadi berkat membawa kehidupan buat seluruh dunia. Itulah visi yang Tuhan berikan kepada Maria. Waktu Tuhan panggil dia, berikan visi, Tuhan pilih dia saudara. Ada kuasa yang menaungi. Dan kuasa yang menaungi ini saudara membuat Maria bisa melakukan,
bisa menjalankan panggilan itu. Dan lewat panggilannya saudara, lewat visi yang Tuhan beri kepada Maria, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah. Luar biasa. Terjadilah, terjadi loh. Dan lahirlah Yesus Kristus, juru selamat dunia. Ini satu pekerjaan Roh Kudus, begitu hebat sekali. Nah saudara, kemudian kita lihat lagi bagaimana kuasa Roh Kudus itu turun. Dalam perjanjian baru kata episkiaso itu ada digunakan 3 kali. Dan kita melihat setiap 3 kali itu ada visi besar yang terjadi. Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat yang kelima. Iya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah saudara, awan yang turun menaungi. Nah, kata menaungi saudara, ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus turun menaungi. Dan terdengarlah suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Waktu Roh Kudus turun menaungi seperti awan, menaungi mereka. Di situ ada pertemuan antara Yesus Kristus, Musa dan Elia. Yesus diliputi dengan kuasa kemuliaan Tuhan, menaungi, dan wajahnya bercahaya, dan tampaklah Elia dan Musa ada di situ. Waktu kuasa Roh Kudus turun menaungi saudara, maka ada visi, ada misi yang besar yang harus dikerjakan. Pertemuan itu berbicara tentang Yesus yang akan disalibkan. Kalau kita baca itu ayat selanjutnya. Pertemuan Musa, Elia, dan Yesus Kristus itu berbicara tentang Yesus akan mati di salib untuk menebus dosa manusia. Sebuah visi, sebuah misi yang besar yang harus dikerjakan. Waktu Roh Kudus turun menaungi, itu selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ada visi Tuhan, ada misi Tuhan yang harus dikerjakan. Nah saudara, kita lihat yang berikut. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-15. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-15. Iya. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Kata bayangannya sebenarnya saudara juga punya arti bagaimana episkiaso, atau yang disebut bahwa kuasa Roh Kudus itu turun menaungi Petrus, sehingga bayangannya saja saudara orang sakit sembuh. Gitu. Kenapa sampai Petrus begitu jalan bayangannya saja orang bisa sembuh? Kalau Petrus secara manusia tidak mungkin. Tetapi karena ada kuasa Allah yang turun menaunginya, kuasa Roh Kudus yang turun menaunginya saudara, sehingga begitu dia berjalan, bayangannya menyembuhkan orang yang sakit. Orang-orang yang datang masuk di dalam wilayah atau atmosfer daripada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang lagi menaungi saudara, maka saat itu mereka disembuhkan. Makanya mereka bawa dari manapun datang, karena di sekeliling Petrus itu ada naungan kuasa Roh Kudus yang siap melahirkan, yang siap melakukan perubahan, yang siap membuat yang tidak berarti menjadi berarti.
ada kuasa naungan Roh Kudus yang bisa menciptakan kehidupan, yang menyertai Petrus. Sehingga orang-orang berbondong-bondong datang, saudara, begitu sampai masuk dalam radius daripada kuasa Roh Kudus yang menaungi Petrus, mereka yang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, mujizat-mujizat terjadi, kehidupan terjadi. Dari yang tidak berarti jadi berarti, dari yang tidak berharga jadi berharga. Karena apa? Karena ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang menaungi. Nah, betapa hebatnya kuasa Roh Kudus itu, saudara. Sehingga waktu Petrus berjalan, dia cuma jalan saja ini. Orang sembuh, orang sembuh, orang pulih, orang pulih. Dari yang mati dihidupkan. Nah, saudara, ini kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat, begitu hebat, saudara. Dia masuk, dia bekerja lewat kehidupan manusia. Lewat kehidupan Petrus, Tuhan pakai dia. Berarti Roh Kudus yang tadi mulai dari penciptaan alam raya, dia menaungi alam raya, saudara. Ternyata masuk sampai ke mana? Kehidupan Petrus. Begitu dia menyertai Petrus, menaungi Petrus, maka dimanapun Petrus pergi, membawa perubahan. Membawa perubahan. Ada dampaknya, ada dampaknya. Orang mengalami perubahan, lingkungan mengalami perubahan, segala sesuatu mengalami perubahan. Kenapa ada perubahan terjadi? Karena Roh Kudus menaungi. Amin. Ini loh kuasa Roh Kudus, saudara. Saya pikir-pikir, tidak mungkin kuasa yang begitu hebat yang tadi menaungi alam raya, kok mau dikasih untuk manusia juga? Ternyata luar biasa. Itulah kerinduan Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan mau kasih kita gereja. Dia mau kasih kita orang percaya. Kuasa itu, saudara, turun atas hidup kita. Supaya lewat hidup kita, saudara, membawahi kehidupan buat orang lain. Lewat hidup kita membawa perubahan, memberikan dampak perubahan kepada dimanapun kita pergi, kita melakukan sesuatu. Ada perubahan, ada tanda-tanda episkiaso, ada tanda-tanda bagaimana kuasa Roh Kudus menaungi kehidupan kita, sehingga saudara orang di sekitar kita mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami perubahan. Tuhan mau pakai kita seperti itu, saudara. Tuhan tidak tanggung-tanggung, saudara, untuk berikan kuasanya. Dia tidak separuh-separuh. Tapi saudara, dia mau memberikan Roh Kudus yang di dalamnya ada begitu banyak kuasa bekerja lewat hidup kita, saudara. Nah, jadi Petrus, saudara, mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Padahal dia seorang nelayan biasa. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus kita melihat perubahan. Lewat hidupnya, nelayan ini bisa dipakai melakukan perkara-perkara besar. Amin. Saya percaya kita semua di tempat ini juga. Waktu Roh Kudus menaungi kita, maka kita akan membawa kehidupan. Amin. Kita akan membawa perubahan demi perubahan dimanapun kita berada. Nah, inilah kerinduan daripada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem sampai kuasa itu turun ke atas kamu. Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Tujuannya apa? Supaya lewat hidup kita, Tuhan pakai kita, saudara. Nah, jadi kuasa yang turun kepada Petrus ini, saudara, dahsyat sekali. Kemudian kita lihat lagi satu contoh. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-19. Galatia 4 ayat yang ke-19.
Ya. Hei anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin, lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Nah, ini Paulus sudah mulai mengalami satu pergumulan. Di mana saudara, beban visi yang Tuhan berikan waktu Roh Kudus turun atas Paulus, saudara, sebenarnya Paulus ini merasa sakit bersalin. Ini ada hubungan dengan Yesaya tadi bahwa gereja akan merasa sakit bersalin. Inilah tugas kita sekarang, saudara. Kalau tadinya penciptaan dan semua Tuhan sudah lakukan, alam raya Tuhan sudah lakukan itu. Tetapi saudara, ada tugas yang Tuhan mau gereja kerjakan, yaitu di Sion gereja akan Tuhan pakai, saudara, untuk merasa sakit bersalin. Dan salah satunya Paulus pernah mengalami itu. Dia pernah merasa sakit bersalin untuk apa? Beban yang Tuhan berikan kepada dia untuk berdoa adalah supaya gereja mengalami perubahan pertumbuhan serupa seperti Kristus. Kalau kita baca tentang Paulus, surat-surat yang dituliskan oleh Paulus, lebih banyak dia tuliskan bagaimana dia berdoa supaya gereja, dia berkata, aku berdoa untuk kamu supaya kamu mengenal dia lebih dalam lagi, supaya kamu mengenal kasih itu, supaya kamu mengenal Kristus itu. Lebih banyak Paulus bergumul dalam doa supaya gereja saudara mengalami pertumbuhan dan gereja mengalami kasih Kristus yang lebih dalam. Paulus seorang yang hebat, pintar, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dia mengajarkan begitu banyak kebenaran, tapi di ujung terakhirnya dia berkata, dia masih berdoa bergumul supaya Kristus nyata dalam gereja. Kita semua bertumbuh. Nah, ini satu proses sempurna seperti Kristus. Nah, saudara, inilah yang kita juga masuk. Tuhan akan bawa kita dalam doa-doa, saudara, untuk apa? Untuk supaya gereja mengalami terobosan, gereja mengalami pertumbuhan, gereja mengalami, saudara, kehidupan dari kuasa Roh Kudus dari gereja mula-mula, saudara, itu kembali terjadi dengan dasar. Saya ajak kita lihat. Jadi Tuhan mau pakai kita, saudara. Kembali kepada Yesaya 66. Yesaya 66 kita akan lihat di sini. Iya, Yesaya 66 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya. Sebelum melihat sakit ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan apa? Anak laki-laki. Ayat yang ke-8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari? Satu negeri diperanakan dalam satu hari, atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Dalam satu kali. Namun baru saja melihat sakit, Sion atau gereja atau orang percaya sudah melahirkan apa? Anak-anak. Ini proses kelahiran yang sekarang Roh Kudus sedang bekerja dalam gereja, dalam kehidupan orang percaya untuk mengalami proses doa melahirkan. Nah, bicara doa, ada namanya doa melahirkan. Di mana itu Tuhan akan kasih beban doa buat kita. Roh Kudus menaungi kita. Lalu saudara, dia pakai kita mulai mengerami beban-beban doa. Nanti beban doa itu dierami. Nah, kemudian sekali waktu itu akan dilahirkan. Seorang ibu kalau sudah hamil nanti 9 bulan ya, kemudian dia akan melahirkan. Ada proses mengandungnya. Tuhan akan kasih kita beban-beban doa untuk saudara kita mengandung itu beban doa. Lalu nanti akan melahirkan. Istilah orang Jakarta profetik ya.
Profetik. Saya tidak tahu profetik. Yang saya tahu mengandung, lalu Tuhan suruh melahirkan. Nah waktu Tuhan suruh melahirkan, itu benar-benar melahirkan loh. Waktu mengandung itu perut ini seperti ada buah nangka besar. Beban doa itu dikasih. Itu benar-benar itu. Wah itu. Dan itu setiap hari harus ada doa. Doa seperti orang mengandung sesuatu. Dan doa tepat waktunya disuruh untuk apa? Menyampaikan atau melahirkan. Dalam satu hari satu bangsa bisa lahir. Hebat ini. Jadi sekarang bagaimana dengan kuasa Roh Kudus itu? Kuasa Roh Kudus itu sekarang sudah bekerja lewat kehidupan manusia. Jadi Tuhan tidak bekerja sendiri lagi. Halo, hebat. Tuhan tidak bekerja sendiri lagi. Istilah orang itu kalau orang dunia bilang bim salabim. Karena dia berkuasa kan ya. Enggak lagi. Halo. Tuhan sekarang bekerja lewat kita. Tuhan bekerja lewat Sion, lewat gereja untuk membawa perubahan. Ini loh. Tuhan yang tadi bekerja sendiri ke Tritunggal Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Sekarang dia pilih. Dia mau bekerja bersama kita. Kalau Tuhan mau bekerja sendiri mah selesai semua. Betul? Udah selesai semua ini. Dia bersabda saja malaikatnya turun selesai. Tapi karena dia bekerja lewat kita, dia tunggu kita. Halo. Halo. Mau gak kita datang sama dia? Mau gak kita datang tanya sama dia, Tuhan apa rencanamu buatku? Tuhan. Kita mau datang gak? Tuhan apa rencanamu? Apa panggilanmu? Tuhan aku juga mau kerjakan bagianku. Daud sudah melakukan bagiannya di zamannya dia. Sekarang zaman kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan aku mau kerjakan bagianku di zamanku. Zamanku ini itu nubuatan-nubuatan berkata ini akhir zaman Tuhan. Tanda-tandanya perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, baru Turki habis. Itu berarti Tuhan, ini tanda akhir zaman Tuhan. Mana bagianku aku mau kerjakan. Amin. Nah ini saudara, ini kerinduan Tuhan. Tuhan mau bekerja pakai kita karena saudara ternyata tubuh kita rumah Tuhan, rumah doa. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah bicara artinya tentang bait. Bait itu rumah, tempat tinggal Tuhan. Jadi Tuhan yang hebat itu saudara tinggal di dalam diri kita. Lalu dia mau pakai kita untuk melakukan banyak perubahan bagi dunia ini. Dunia, kota, lingkungan di mana kita berada itu semua akan berubah lewat kehidupan kita. Jadi kalau kita nggak paham ini saudara, maka dunia tidak berubah. Halo? Dunia berubah lewat apa? Kehidupan orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak melakukan sesuatu, maka perubahan tidak terjadi. Halo? Perubahan ada dalam kehidupan orang Kristen. Kita lihat Tuhan sudah pilih kita. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Iya. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, Roh Kudus tinggal di mana? Di dalam roh kita. Roh kita tinggal di mana? Di hati kita. Halo. Kitab Galatia berkata bahwa Roh Kudus ada di hati kita. Ada di hati kita.
Jadi dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, saudara, Roh Kudus bekerja sehingga dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Proses mengandung, proses untuk melahirkan di hati kita. Di hati kita Roh Kudus bersama roh kita. Kita ini manusia roh. Halo? Manusia kita ini manusia roh. Tubuh kita akan kembali ke tanah. Halo. Tetapi roh kita ini akan dibawa ke surga. Betul. Dan nanti tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan Allah. Ini kemah yang sementara. Jadi Roh Kudus itu berurusan dengan roh kita. Roh Kudus bersama roh kita dalam hati kita, saudara, mengandung dan akan melahirkan kehidupan. Wow, ternyata Tuhan sudah pilih saya dan saudara. Dia kasih kuasa yang hebat, yang sangat dahsyat ada dalam roh kita, bekerja sama dengan Dia. Lalu dari dalam hati kita keluar aliran-aliran air kehidupan. Wow, betapa berartinya kita manusia karena ada kuasa Roh Kudus. Kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak bisa buat perubahan. Tapi karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang mampu menciptakan alam raya itu, saudara, sekarang sudah pilih tinggal di dalam diri kita, dalam hati kita, dalam roh kita, supaya saudara Dia pakai kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Wow. Ini yang akan membuat perubahan kepada seluruh dunia. Lalu bangsa-bangsa lahir, bangsa-bangsa berubah itu dari doa orang-orang percaya. Amin. Dari doa kita, kota berubah, pemerintah berubah, kota diberkati, setan diusir. Semua itu dari mana? Dari diri kita Tuhan kasih kuasa. Hebat. Makanya Tuhan bilang begini, aku memberikan kuasa kepada kamu lebih besar daripada yang ada di dunia. Roh yang aku berikan kepada kamu lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia. Hebat enggak? Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kita lebih hebat, lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dalam dunia. Ternyata roh-roh yang ada dalam dunia Alkitab berkata itu kecil. Wah, kecil. Dulu kalau kita mendengar orang bertapa di Gunung Bromo, hebat ilmunya. Itu orang harus bertapa pulang dari apa namanya? Afrika. Hebat ya. Dia belajar ilmu vudu lagi. Hebat. Kita bilang ini hebat ini. Padahal Alkitab bilang apa? Kecil. Semua yang ada di dunia rohnya itu kecil. Tetapi yang Tuhan beri kepada kita, inilah roh yang paling hebat. Itu kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu mampu menciptakan, melahirkan perubahan. Ini luar biasa sekali. Sebuah penghargaan besar. Nah, kata hati itu artinya koilia. Dalam bahasa Yunani, koilia yang artinya rahim. Rupanya hati kita rahimnya Tuhan. Halo. Koilia artinya rahimnya Tuhan. Halo. Hari ini mari kita terima kuasa Roh Kudus. Dan kita mulai terima diri kita. Bahwa di dalam hati kita ada koilia. Rahimnya Tuhan untuk melahirkan. Kalau tadi Tuhan pilih Maria, rahimnya Tuhan pakai untuk melahirkan rencana Tuhan, yaitu keselamatan bagi seluruh dunia. Sekarang Tuhan pilih saudara. Tuhan pilih saudara dan saya untuk apa? Melahirkan rencana Tuhan selanjutnya. Amin. Untuk menggenapi janji-janji Tuhan selanjutnya. Salah satu penggenapan tentang Yesus sang juru selamat dunia yang akan mati di salib, saudara, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dulu, saudara, digenapi oleh Maria. Tuhan pakai rahimnya
Sekarang Tuhan mau pakai rahim kita untuk melahirkan masih banyak janji Tuhan yang harus tergenapi. Masih banyak perubahan yang harus terjadi. Tuhan mau pakai rahim-rahim saudara dan saya. Amin. Inilah yang membuat saudara, gereja itu ada visi, ada misi, ada kehidupan. Amin. Gereja itu bukan sesuatu yang kita datang ibadah, nyanyi, habis kita tunggu sampai Tuhan Yesus angkat kita ke surga. Iya betul. Tetapi ada kehidupan, gairah, ada semangat, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita kerjakan terus sampai Yesus datang. Sampai seluruh kebenaran firman digenapi. Yohanes datang menggenapi salah satu janji Tuhan, nubuatan di Alkitab. Itu apa? Waktu Yohanes ditanya, apakah engkau Elia? Apakah engkau yang akan datang itu? Dia jawab, tidak. Aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Sebuah nubuatan tentang nanti ada orang yang berseru-seru di padang gurun digenapi oleh Yohanes. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita semua ada dalam penggenapan firman Tuhan. Setiap firman kita akan genapi itu. Waktu kita sekarang ada janji Tuhan yang harus kita genapi. Salah satu janji yang paling umum yaitu apa? Beritakan Injil ke seluruh dunia. Itu janji yang umum. Tapi ada janji khusus bagi setiap kita. Ini yang perlu kita kejar. Ini yang perlu kita doakan. Minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menggenapi bagian yang mana? Amin. Ini loh. Ada seorang pendeta penginjil. Dia khotbah itu cuma satu ayat. Bertobatlah, itu saja. Kemana-mana itu saja. Seperti kurang bahan. Tapi dia kemana-mana khotbah bertobat. Bertobatlah, bertobatlah, itu saja. Tidak ada lain lagi yang dia khotbahkan. Tapi setelah dia meninggal, baru orang sadari. Ternyata tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang yang khusus hanya berkhotbah tentang bertobat. Hanya beliau saja keliling-keliling bertobat. Berarti dia hadir untuk menggenapi ayat itu. Halo? Setiap kita akan dipanggil khusus pada bagian kita masing-masing. Amin. Ada panggilan khusus, ada karunia khusus yang Tuhan beri. Saudara, proses melahirkan ini saya merasakan itu. Bagaimana dalam satu hari Timor Leste lahir menjadi sebuah bangsa. 40 hari. Tapi dari tahun 1994 Tuhan sudah bicara bahwa Timur akan pisah. Waktu kami berdoa untuk Timur, Tuhan dalam penglihatan kasih tunjuk bahwa Pulau Timur itu tiba-tiba ujungnya pisah. Timur akan pisah. Kemudian selanjutnya Tuhan suruh berdoa untuk pemulihan Timur. Tuhan kasih beban untuk saya harus mengandung. 40 hari doa puasa. Habis itu baru kemudian Tuhan suruh untuk mengucapkan itu. Melepaskan, melahirkan. Waktu saya masuk Jakarta orang bilang, oh itu pelayanan profetik. Begitu ya. Sudah mengandung, baru sekarang melahirkan itu. Bener loh. Dalam doa puasa di Air Merah kami menggunakan ada rumah Bupati Same. Sementara lagi doa, hari pertama, hari kedua, itu ketika kami ambil 3 hari khusus. Hanya doa puasa lagi di luar kota. Sementara puasa hari pertama, hari kedua, Tuhan bicara. Buat perjanjian. Perjanjian, darah pahlawan tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya darah Yesus yang bisa menyelesaikan masalah. Ternyata sudah begitu banyak pahlawan yang meninggal di sana.
dan masalah tidak selesai. Tuhan bilang darah pahlawan tidak bisa menyelesaikan, hanya darah Yesus. Lalu Tuhan suruh buat apa? Perjamuan kudus. Roti sebagian kamu makan, sebagian masukkan ke dalam tanah. Itu rema, itu bukan doktrinnya. Rema hanya saat itu dan selesai. Tidak bisa saya bawa itu terus di mana-mana semua saya bawa itu. Enggak. Nah, rema untuk Timur Leste saat itu. Nah, seperti Elisa mentahirkan dengan garam, mata air ya. Habis selesai itu rema. Tidak lagi zaman Yesus, Tuhan Yesus bilang, Petrus bawa garam ya. Enggak ada itu. Iya tak? Tidak ada. Jangan lupa bawa garamnya, kecuali bakar ikan. Enggak ada itu. Nah, jadi Tuhan suruh roti sebagian kamu makan, sebagian dimasukkan ke dalam tanah. Anggur sebagian diminum, sebagian ke dalam tanah. Bicara tentang apa? Perjamuan kudus itu bicara tentang mengingat kematian Kristus di kayu salib. Tubuh dan darahnya yang bisa menyelesaikan. Darah Yesus yang bisa menyelesaikan. Lalu sebagian masuk ke dalam tanah. Kemudian Tuhan suruh saya berdiri dan berdoa. Ucapkan bahwa akan terjadi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia. Jadi, tapi sebelum mengucapkan itu, keluar dari perut saya ini harus melahirkan. Namanya melahirkan dalam roh, itu nggak ada bahasa Indonesianya. Bahasa roh. Ya kan roh yang melahirkan, kan gitu ya. Roh yang melahirkan mana bahasa kita ngerti, kecuali Tuhan kasih tafsiran untuk mengerti. Tapi kalau tidak, ya udah tuh. Di sini sudah seperti buah nangka yang besar itu. Lalu mulai berputar. Saya baru ingat lagu Pentakosta zaman dulu kan. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ternyata waktu Roh Kudus mendidih di hati, itu benar-benar ada kuasa yang besar, yang hebat bersama dengan roh kita memproses. Luar biasa loh. Dia lagi memproses itu. Roh Kudus itu yang tinggal dalam diri roh kita bersama-sama di hati kita, saudara. Itu lagi mengandung, kemudian memproses sebuah kelahiran. Wow. Itu dahsyat sekali. Di perut mulai. Habis selesai buat perjanjian. Roti anggur selesai. Di sini sudah mulai bekerja. Udah mulai itu. Di mana harus melahirkan. Lalu saya mulai lahirkan itu lepaskan lewat kata-kata. Itu perkataan. Sekarang Tuhan pakai kita. Dulu Tuhan berkata jadilah terang, maka terang jadi. Sekarang Tuhan pakai kita untuk mengucapkan berkat, mengucapkan kehidupan, mengucapkan perubahan, mengucapkan sebuah sesuatu yang akan terjadi. Tuhan pakai kita untuk mengucapkan itu. Dan Tuhan mau mengucapkan kata-kata itu supaya timur-timur mengalami perubahan. Akhirnya perkataan itu keluar dalam bahasa roh, saudara. Saya teriak karena harus lahir. Lahir selesai, baru ucapan itu keluar. Itu salah satu tafsirannya Tuhan suruh. Ucapkan apa? Akan terjadi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan manusia. Habis lepas itu, baru di sini damai sejahtera, baru tenang. Artinya udah selesai. Itu, ini saya kasih contoh saja. Kita kebelatnya, lalu mau pergi ke WC buang air tuh, wah itu udah bingung tuh. Udah cepat-cepat buru-buru, walaupun ada di samping orang apapun kita cari toilet cepat-cepat. Kejar. Sampai di toilet, selesai buang air baru rasa lega. Itu baru selesai, aduh untung tadi. Kalau enggak
gitu. Nah, melahirkan itu seperti itu loh. Waduh, habis selesai itu saudara. Itu tahun 94. Berjalan waktu 2 tahun kemudian. 96 itu perubahan mulai terjadi. Apa yang Tuhan katakan terjadi. Ya, mulai menuju sampai perubahan ke. Nah, jadi benar-benar. Dan sekarang kita lihat tidak ada lagi perang. Tidak ada lagi perang. Negara ini lahir menuju kepada rencana Tuhan. Nah, yang saya lihat dia menjadi satu perahu dikemudikan oleh Tuhan menuju ke sebelah timur. Berarti keluar dari pulau itu menuju ke sebelah timur. Saya baca-baca buku tentang Timor Leste, tanggapan dari berbagai menteri dan juga zaman dulu kemudian dan bla bla, dari Uskup Belo juga ada tanggapan dan bla bla, banyak saya baca bukunya, ada di saya beli. Saya baca, saya pengen tahu tanggapan pemerintah seperti apa. Tapi yang jelas keputusan Tuhan sudah terjadi. Hanya darah Yesus yang bisa menyelesaikan. Dan saya percaya ke depan Tuhan punya rencana. Amin. Nah ini loh. Jadi ada kehidupan. Tuhan pakai kita untuk melahirkan perubahan. Saya percaya wajah-wajah saudara kita semua. Satu orang, setiap orang itu ada rencana Tuhan. Gak usah lihat terlalu, oh nanti kita banyak baru kita bikin action. Enggak. Tuhan pakai satu orang, Yunus, Niniwe dipulihkan. Tuhan itu suka berurusan sama pribadi. Amin. Jadi nggak usah terjebak dulu dengan pikiran, oh nanti kalau kita udah gereja besar, kita sudah. Enggak. Itu pikiran kita. Aduh. Tapi pikiran Tuhan enggak. Dia pribadi. Amin. Maka itu saya sangat bersyukur melihat wajah-wajah saudara tadi. Ini luar biasa. Mari berurusan dengan Tuhan. Untuk Tuhan pakai kita. Itu aja. Akhir zaman itu sudahlah Tuhan pakai selesai. Gitu? Hanya ada 2 loh. Tuhan pakai sama setan pakai. Jadi izinkan biar Tuhan pakai. Amin. Gitu. Saudara kerja di manapun ya toh. Tetapi Tuhan yang pakai. Wah. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu dalam mimpi malam. Seperti Yakub dikasih mimpi kan. Nah, nanti kau ambil itu gala-gala. Kau potong-potong taruh di sumur. Itu hikmat. Tiba-tiba saudara. Begitu lahir itu domba-domba. Kambing-kambing di situ saudara. Warnanya seperti pohon gala-gala itu. Belang-belang. Rupanya sudah ada perjanjian dengan Laban yang belang-belang engkau punya. Tuhan kasih hikmat. Yakub lebih sukses daripada perusahaan Laban. Udah? Yakub lebih kaya dari perusahaan Laban. Padahal tadi Yakub bekerja dengan Laban. Waktu Yakub bekerja dengan Laban, Laban belum percaya Tuhan loh. Dia masih punya terafim, dia bawa lari sama Rahel, dia punya gitu. Iya, masih ada berhalanya. Gitu. Tapi Yakub hadir di situ. Perusahaan Laban diberkati. Bahkan Tuhan itu adil. Dia buat apa? Yakub harus diberkati. Lebih dari Laban. Gitu. Karena memang Yakub orang yang diberkati. Orang Kristen pasti diberkati. Amin. Pasti diberkati. Dekat-dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan kasih hikmat. Wah. Ini luar biasa. Masih banyak kesaksian. Tapi nanti sampai sore tidak selesai khotbah ini. Bagaimana sekarang Tuhan berkati pulau-pulau. Kemarin kami habis 2 keliling. Habis KKR. Doa untuk sekolah, doa untuk Pulau Alor. Habis selesai kami doa untuk ada tempat yang Teluk itu. Ada seorang anak dulu ya dia anak muda ya. Sekarang udah umur juga 50-an. Nah, dulu dia dibawa masuk ke dalam laut itu, teluk itu.
3 tahun di dalam. Ah? 3 tahun tinggal di dalam laut. Datang minta didoakan pelepasan. Dia kawin dengan putri laut di dalam. Habis keluar dari situ, di mana laut, ujung laut, dia bisa ada di situ. Jadi kendaraan dia itu lewat laut. Begitu dia masuk laut, dia mau ke Jakarta sini, dia masuk laut, nanti tembus di laut. Di sini umpama di Tanjung Priok, ya Tanjung Priok. Selanjutnya baru dia naik kendaraan. Karena dia punya kendaraan cuma laut. Darat dia perlu naik mobil. Dia sudah sampai di Belanda, sampai di mana-mana. Datang minta didoakan. Ternyata datang ke Jakarta jadi apa? Jadi preman. Ini didoakan. Ceritalah semua itu. Ada kita peperangan rohani di laut teluk itu. Karena di istana di dalam dan sebagainya. Habis peperangan rohani, beberapa bulan kemudian keluar di TV One ya, atau Trans TV itu. Nanti beritanya baru masih hangat itu. Ditemukan paus biru di Pulau Alor. Itu paus biru langka di bumi. Tiba-tiba muncul paus biru langka di bumi itu. Videonya mungkin saya masih simpan. Ternyata di tempat yang kami doa keliling. Sampai mereka dari sana kirim berita, mereka foto. Selain di TV ada keluar, tapi mereka foto kirim sama saya. Videokan bagaimana paus biru itu naik bermain di situ. Waduh. Jadi kuasa perkataan. Amin. Lewat doa Tuhan suruh ucapkan kata-kata berkat. Rupanya di laut itu ada berkat. Tapi setan tutup. Gitu. Begitu kita peperangan rohani, usir setan, hancurkan kutuk-kutuk, kerajaan setan diruntuhkan saudara, muncul kekayaan laut. Amin. Ini loh. Kalau waktu yang lalu sekolah 2 di kita bapak yang suka itu, saya bilang muncullah batu hitam, ditarikan, benar batu hitam Alor, muncul ini, muncul itu. Itu dulu tahun 91 doa kota itu atau teluk itu sekarang jadi tempat peternakan mutiara. Jadi seluruh teluk Kalabahi itu peternakan mutiara. Sehingga nelayan-nelayan tidak bisa sembarangan lagi, hanya cuma ada jalur khusus untuk lewat kapal dan nelayan bisa lewat. Tapi sebagian besar itu semua sekarang, saya kemarin ke sana lihat, itu semua peternakan mutiara. Luar biasa sekali. Mutiara ini yang dipromosikan di Lombok, gitu. Mutiara Alor dibilang Lombok, nah itu. Makanya kita perlu berdoa. Dahsyat Tuhan lagi bekerja. Itu laut yang tadi seperti itu. Itu saya cerita tentang waktu tahun 91 doakan itu. Berkati laut dan sebagainya. Sekarang benar-benar diberkati loh. Kekayaan di dalam tuh. Dari dulu memang ada mutiara di dalam. Makanya teluknya namanya Teluk Mutiara. Tapi tidak ada orang berani ambil. Orang baju turun, selam turun. Mau ambil saudara turun. Tidak naik lagi karena ada penunggu di bawah. Setan kan suka tempat-tempat yang ada kekayaan. Halo? Nah itu loh. Indonesia ini banyak setan karena banyak kekayaan. Nah, jadi gereja lakukan itu, doa, peperangan, semuanya perubahan terjadi. Amin. Kekayaan muncul. Kita diberkati Tuhan. Amin. Nah ini loh. Jadi Tuhan masih mengerjakan. Tuhan masih memakai kita untuk membawa perubahan. Melahirkan kehidupan-kehidupan. Lewat doa kita, lewat peperangan rohani, akan ada banyak perubahan terjadi. Amin. Ya, paling tidak lingkungan Arimbia ini diberkati Tuhan. Ya? Ada banyak rencana Tuhan, mau Tuhan untuk Arimbi seperti apa? Doakan itu. Amin. Ini loh, parkiran juga luas. Ini harus gereja besar. Amin. Gereja besar untuk apa? Gereja misi ke bangsa-bangsa. Itu. Kalau semua dipakai Tuhan. Nanti baca buku Larry Lee. Dia seorang pendoa. Dia seorang gembala. Jemaatnya berapa? 70 orang.
Tapi dipakai Tuhan dalam doa luar biasa. Terkenal Larry Lee. Jemaatnya 70 orang. Tapi 70 orang itu semua dipakai Tuhan. Pengkhotbah semuanya. Keren kan? Jadi begitu mereka ketemu dalam ibadah. Itu kesaksian aja. Ibadah habis kesaksian. Bagaimana bro? Tadi pelayanan di sana bagaimana? Hebat kan? Ini lu. Dasar loh. Ya, ini kita doakan supaya ada gereja-gereja yang betul-betul. Yesus punya gereja semua jadi, betul nggak? Hanya satu saja yang terjadi kan? Yudas. Tapi sebelah semua jadi jungkir balik. Itu Asia. Termasuk lahirlah Kristen pertama di Turki hari ini. Ya, itu tuh Kristen pertama. Lalu mau dijadikan seperti itu. Oh Tuhan marah. Habis rata. Ayo toh. Ya, sudah waktunya Tuhan. Nah inilah. Jadi kita lihat ini bahwa Tuhan pakai 12 orang. Jungkir balik dunia. Nah ini. Ini saya lihat wajah-wajah saudara ini masih hebat-hebat ini. Masih siap pakai punya ini semua Tuhan pakai gitu. Amin. Luar biasa. Siapa yang mau dipakai Tuhan?